Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian yang budiman, pada kesempatan ini saya menyampaikan satu perkara yang sangat penting, harus dilaksanakan, harus dijalankan setiap hamba Allah, setiap manusia yang telah syahadatain, mengaku bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Ta'ala, dan bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasul Allah sebagai panutan, sebagai Rasulnya yang akan memberi syafaat di hari kemudian. Rekan-rekan sekalian yang dirahmati Allah SWT, dalam hidup ini banyak problematika yang perlu kita selesaikan, dari saat mau tidur hingga bangun kembali, serta tidur saat malam hari lagi. Tetapi perkara yang tidak boleh kita abaikan, mampu tidak mampu, kuasa tidak kuasa, secara ikhlas maupun terpaksa, adalah perkara sholat. Sholat ini berkaitan dengan proses kejadian manusia, karena ada 4 anasir dalam diri manusia: tanah, api, air, angin. Itu ada pada diri manusia, dan berkaitan pula dengan 5 panca indera: penglihatan, pendengaran, penciuman, perasaan. Semua ini diformat oleh Allah SWT berdasarkan fase-fase dalam sholat. Begitu rekan-rekan sekalian yang dirahmati Allah SWT. Mengapa perkara ini sangat penting? Apabila seorang hamba telah berada di alam barzah, saat hari kiamat, perkara yang pertama-tama disoal, perkara yang pertama-tama ditanyakan, perkara pertama-tama yang disidangkan di mahkamah pengadilan yang paling adil, mahkamah ahkamul hakimin Allah SWT, adalah perkara sholat. Apabila seorang hamba sholatnya the best, baik, maka seluruh amalan-amalannya akan menunjukkan kebaikan. Karena perkara sholat ini adalah induk amal, sebagai pembuktian penghambaan diri seorang hamba kepada Tuhannya Allah SWT, Rabbul Alamin, pencipta, pemelihara, yang menentukan qadar dan kadar, takdir, nasib manusia. Rekan-rekan sekalian yang budiman, nasib manusia dan 18.000 makhluk ini berada di genggamannya. Maka mau tidak mau, sekali lagi kita harus menghambakan diri, harus berbakti, harus takwa, menyembahnya 1 kali 24 jam. Apakah sholat 5 waktu, setelah itu tambah sholat nafil, sholat duha agar rezeki kita diberkahi, dari mulai matahari naik jam 7 untuk di Indonesia sampai jam 9.10. Setelah itu kita boleh sambung lagi, apakah sholat duha, apakah sholat istihara jika ada keinginan lain untuk mengerjakan sesuatu yang bersifat dilematis atau 2 pilihan, apakah sholat hajat, ya, apakah sholat untuk menjauhkan diri, tergantung innamal a'malu binniyat, tergantung amal niat kita apa dalam berbuat amal. Setelah itu rekan-rekan sekalian yang budiman, menjelang duhur kita sholat duhur lagi. Ba'da duhur, setelah duhur kita mungkin istirahat, kita mengaji 1-2 ayat atau 1-2 surah berdasarkan kemampuan. Mengapa? Karena Al-Quran ini, barang siapa yang membaca, belajar Al-Quran, mencoba-coba menghafalnya walaupun susah, walaupun setengah mati, tetapi dia 2 bagian pahala dia dapatkan, dan telah membawa nur di hari kemudian. Barang siapa berniat menghafal tetapi tidak mampu menghafal, maka sesungguhnya dia telah menyimpan ilmu kenabian dan nur di hari kemudian, di yaumil masyhar. Kemudian Al-Quran ini akan jadi pembela saat di hadapan mahkamah pengadilan Allah SWT. Rekan-rekan, kemudian saat pada asar, setelah asar kita sholat lagi menjelang maghrib, kemudian menunggu lagi sampai isya. Barang siapa yang secara rutin mengerjakan sholat, maka Allah SWT akan memudahkan semua urusan. Allah SWT akan jauhkan dari berbagai malapetaka, bencana, termasuk hal-hal yang berkaitan dengan era sekarang penuh dengan fitnah, penuh dengan tipu muslihat, penuh dengan berbagai kemelut,
penuh dengan berbagai rintangan, tantangan, ancaman, hambatan, gangguan. Kalau kita tidak bersandar kepada Yang Maha Kuasa, maka kita akan eh, terombang-ambing dengan berbagai fenomena kehidupan yang mulai pelik. Maka rekan-rekan sekalian yang budiman, saat ini sebelum kita terlambat, mari kita kembali ke jalan yang benar. Kita perlahan-lahan laksanakan berdasarkan kemampuan. Kalau sudah ada kekuatan lagi, kita mendekat lagi ke masjid lagi. Apakah maghrib, apakah duhur, jika kita paksakan untuk meluangkan waktu. Kemudian sampai isya kita duduk i'tikaf dari maghrib sampai isya ini, Allah SWT menghitung keuntungan pahalanya separuh malam, bayangkan itu. Kemudian kita apabila kita subuh lagi kita hadir, maka Allah SWT hitung pahalanya semalam penuh kita ibadah kepada Allah SWT. Oleh karena itu 2 rakaat sebelum subuh lebih besar daripada dunia beserta isinya. Bayangkan rekan-rekan yang budiman, bagaimana rahman rahimnya Allah SWT. Apabila perkara salat ini telah mantap, telah kuat, telah tancap di hati kita, maka insya Allah sifat munafik akan Allah SWT cabut di dalam diri kita, dan Allah SWT akan beri keberkahan. Dosa-dosa kita akan berguguran dengan sendirinya. Atas perhatian saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.